ya Kak ya. Ya, oke. Jadi mungkin kenalan dulu aja ya. Jadi aku namanya Anugrah dari Amikom. Mungkin dari kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Tadi siapa masnya namanya? Anugrah Mbak. Oke, oke, baik. Terima kasih buat waktunya. Sebenarnya ini harus formal atau enggak? Eh, Bebas biasa ya? aja nggak apa-apa ya, biar lebih Oke, enak gitu. kayak ngobrol aja ya. Oke, halo Ya. semuanya. Kenalin, nama aku Mita Wahyuningsi, biasa dipanggil Mita. Aku mahasiswa di Universitas 11 Maret, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sekarang semester 8, asal aku dari Kabupaten Wonogiri. Salam kenal. Berarti dipanggilnya Kak Mita ya. Iya, Mita, Mita aja. Ya, Mita. Nggak usah pakai Kak berarti. Iya, Ya, nggak usah. Kita seumuran hmm, nggak sih harusnya? enggak sih Mbak. Oh nggak, oke. Aku lebih muda Ya, atau seperti apa? Mita lebih aja, muda nggak saya usah pakai A. sepertinya. Oke, baik. Saya 2002 soalnya. Sama, aku juga 2002. Fit, kamu berapa, Fit? Nah, kalau itu tua itu udah pasti. Oke. Nah, mungkin tak lanjut aja ya Mbak ya. Tak lanjut Baik. aja ya. Tuh. Mungkin buat awal-awal kita sharing-sharing dulu aja sih. Nah, buat yang pertama nih, buat kesibukannya kakak sendiri tuh sekarang tuh apa ya? Kesibukan ya, kalau kesibukannya aku sekarang main, enggak dong. Karena aku di semester akhir, berarti aku ini lagi ngerjain skripsi, insya Allah minggu depan sidang, doakan ya teman-teman. Terus Ya, habis itu, di samping aku kuliah di semester 8 ini, karena kan kalau di semester 8 udah nggak ngambil mata kuliah ya, selain ngerjain skripsi, aku ambil freelance. Aku freelance sebagai MC, host, moderator, dan juga event crew. Dan kalau ada event kayak gitu, biasanya kan di Solo lumayan banyak event ya, kayak di Jogja kayak gitu. Biasanya aku ngambil freelance MC di beberapa event kayak event basket, event lari, event sepak bola, atau webinar-webinar kayak gitu aku juga ngambil event apa sebagai host atau moderator gitu. Atau kalau ada festival, misalnya festival seni di Solo, aku ikut juga jadi volunteer panitia gitu. sibuk ya berarti kak ya. Hmm, Banyak banget. Sok sibuk aja sih, nggak Tak sibuk, sibuk. tapi sok sibuk aja, nggak sibuk. Nah, mungkin kan tadi kakaknya banyak ya jadi MC dan lain-lain. Nah, itu tuh mungkin bisa diceritain gitu kak pengalamannya dari mungkin pas jadi MC tuh kayak gimana, nyenengin atau ada susahnya atau gimana gitu. Hmm. Pasti ya, semua semua job tuh pasti ada seneng ada susahnya kayak gitu. Tapi aku lebih ke arah aku menikmati itu, aku enjoy karena dari awal ya ketertarikan aku kan di bidang public speaking kayak gitu. Nah, di bidang public speaking ini dulu aku mulai interest waktu aku di SMA, SMK. Waktu aku di SMK, nah itu aku mulai mendalami terkait public speaking. Waktu itu masih belum menjurus nih ke MC atau host atau moderator, tapi aku suka di bidang pidato, storytelling, terus debat kayak gitu. Itu aku suka di bidang public speaking. Terus seiring berjalannya waktu, sampai akhirnya waktu itu aku kuliah, di awal perkuliahan aku udah fokus nih di bidang public speaking, khususnya di host, moderator, sama master of ceremony kayak gitu. Nah, karena ketertarikan aku di bidang itu, jadi setiap aku melakukan kegiatan, aku nggak ada beban, kayak aku suka, aku enjoy di bidang yang aku nikmatin sekarang ini, dan aku memiliki beberapa pengalaman ya, mungkin dari event-event, aku sering ikut event, misalnya di Solo itu ada namanya Liga Solo. Nah, itu basket, event basket. Aku jadi MC, aku jadi kru, event kru kayak gitu. Terus kalau event kampus juga aku suka MC atau ambil job moderator di webinar-webinar kampus dan event-event.
lari lainnya kayak kalau teman-teman tahu itu ada event lari namanya Ring of Lawu atau Siksorogo Lawu. Nah, itu yang udah dimulai dari tahun 2022. Aku suka ikut sebagai event media dan aku sebagai hostnya dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dan aku juga suka di bidang public speaking, terutama karena jurusan aku ilmu komunikasi ya. Itu ada peminatan jurnalistik, broadcasting kayak gitu. Nah, itu ada namanya reportase berita kayak gitu. Aku suka di bidang itu dan aku mengimplementasikan ilmu yang aku dapat di perkuliahan itu dengan mengikuti beberapa kompetisi. Kompetisinya seperti news anchor misalnya, news anchor atau lomba baca berita kayak gitu. Aku memiliki beberapa pengalaman. Waktu itu aku join di Tribunhan. Waktu itu lomba baca berita dan lomba reporter yang diadakan sama Tribun Solo. Dan alhamdulillah aku dapat juara 2 waktu itu. Terus aku juga ikut apa ya? Namanya lomba baca berita reporter juga yang diadakan oleh AKRB Yogyakarta waktu itu. Dan aku itu tingkatnya nasional. Aku mendapatkan juara 3 kalau nggak salah di waktu itu. Dan beberapa lomba-lomba reporter yang diadakan oleh kampus atau instansi-instansi media kayak gitu. Langsung insecure ya. Saya banyak Kenapa? banget. Langsung insecure. Halah, enggak lah. Kan kita punya ketertarikannya masing-masing. Ya. Tapi itu banyak banget sih. Enggak sih, lebih banyak lah, ada yang lebih banyak lagi kayak gitu. Iya. Jadi biasa aja. Oke, dari sekian tadi nih Kak, itu kan sekarang kakaknya juga masih kuliah semester 8 ngerjain skripsi juga kan. Nah, pastinya kan harus membagi waktu juga kan. Nah, itu Mm-mm. gimana sih caranya membagi waktu di sela-sela kesibukan kuliahnya? Caranya, caranya Iya, adalah dengan tidak dibagi. Waktu itu nggak bisa dibagi. Nggak sih. Gimana ya? Kalau ditanya cara, jujur aku bukan orang yang tertata. Kayak aku nggak suka sesuatu yang statis. Aku nggak suka sesuatu yang monoton. Nah, dari itu, dan aku tipe orang yang nggak bisa ngerjain cuma satu hal aja. Jadi aku tipe orang yang multitasking. Karena ketika aku mengerjakan satu hal, aku akan lebih cepat bosan dan makanya aku harus punya kesibukan lain. Karena tugas aku sebagai mahasiswa ya tupoksi aku belajar. Sebagai semester 8 tugasku tinggal skripsi. Tapi aku nggak bisa kalau cuma skripsian aja. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti event, aku menjadi seorang freelancer kayak gitu, tentunya dengan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya ya agak, apa ya, kalau dikatakan agak keserimpet-serimpet tapi nggak apa-apa gitu, daripada aku cuman bisa ngerjain skripsi doang gitu. Caranya sebenarnya nggak ada cara yang spesifik ya, tapi aku selalu buat notes. Aku selalu buat notes kayak aku pengen ngapain sih selain skripsian. Oh, aku pengen misal aku pengen ikut event ini, aku pengen ikut event SLU. Oh, aku pengen ikut event SIPA gitu. Nah, tapi aku nggak ada yang spesifik nih, gimana jam segini sampai jam segini aku harus ngapain, jam segini sampai aku harus ngapain, dan apa yang nggak harus aku lakuin, aku nggak buat kayak gitu. Tapi aku selalu buat goals aku sendiri, kayak gitu. Jadi, ketika aku mengerjakan skripsi, ya udah aku ngerjain skripsi, aku ngerjain, ya aku fokus skripsi, kayak satu hari pokoknya aku meluangkan buat skripsi paling nggak buka laptop, kayak gitu lah. Nggak harus ngerjain skripsi, tapi buka laptop aja gitu, biar ada kerjaan gitu. Nah, kalau aku udah bosan, sekiranya aku udah jenuh, oke, aku punya tanggung jawab lain yang udah aku tetapin di awal, yaitu goals aku buat ikut event ini. Oke, berarti, oke, aku punya event ini, jadi aku harus mempersiapkan ini juga dengan aku harus ngapain aja sih di event itu, aku sebagai apa, ya udah, oke, aku mempersiapkan apa gitu. Biasanya aku jadi MC, jadi media, oke, aku akan buat teksnya, aku akan mempersiapkan outfit mungkin sebagai MC yang proper kayak gitu. Jadi kayak aku bukan tipe orang yang tertata dan aku bukan tipe orang yang jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, tapi aku punya goals gitu. Gitu dan aku nggak boleh melewatkan goals aku itu. Gitu. nah terus nih kan dari sekian banyak kegiatan dari kakak nih, pasti kan ada satu tujuan yang dari dulu tuh kakak
pengenin gitu loh. Misal kayak aku pengen gini gitu. Nah, buat sekarang tuh menurut kakaknya sendiri pencapaian terbesar dalam hidupnya tuh apa sih? Gitu. Apa ya, pencapaian terbesar? Iya, Saya kayak belum dapat apa-apa aku selama hidup ini merasanya, apa ya, tapi kalau ditanya pencapaian terbesar, mungkin, dari segala aktivitas, segala kompetisi, segala organisasi yang udah aku ikutin, mungkin ketika aku kompetisi waktu itu, aku iseng sih ikut namanya Duta Kebudayaan Indonesia. Itu semacam ya duta-duta pada umumnya ya, duta-duta pada umumnya yang punya tugas buat mengedukasi, melakukan sosialisasi, seperti itu. Dan waktu itu aku join di Duta Kebudayaan Indonesia dan alhamdulillahnya aku jadi, runner up doang sih, runner up, Duta Kebudayaan Indonesia waktu itu lombanya tahun lalu di Bali, gitu. duta kebudayaan. Iya, Hebat sekali ya. terima kasih, tapi ada yang lebih hebat ya, Mas, BTW. Jadi kayak terima kasih atas pujiannya. Nah, buat ini, tadi kan itu salah satu pencapaian terbesar dalam hidup ya. Jadi duta Mhm, kebudayaan Indonesia. Itu kan pasti eh, sebelum mencapai itu kan ada tantangan-tantangan gitu ya, Mbak ya. Nah, menurut kakak buat tantangan tersendiri dari kakak tuh apa sih buat capai tujuannya gitu? oke, jadi tantangan aku iya ini sebagai tantangan iya ini tantangan sih, karena, di tahun lalu kan aku masih semester berapa ya hitungannya? Semester 6 ke 7 peralihan dari semester 6 ke 7 waktu aku mau ikut kompetisi ini tuh, dan itu lagi hektik-hektiknya karena menurut aku ngerasain, kuliah yang bener-bener kuliah tuh di semester 5 sama semester 6. Karena tahu sendiri aku kan sebagai angkatan Covid ya, semester 1 sampai 4 aku online, semester 5 6 aku baru offline, kayak gitu. Dan itu menurut aku di masa-masa hektiknya aku kuliah, tapi aku pengen ngeraih sesuatu yang udah aku goals-in di awal, kayak aku manifesting aku mau ikut ini, kayak gitu. Dan aku tipe orang yang kalau aku pengen ikut ini, aku harus ikut ini. Aku harus dapat experience secara langsung dari apa yang udah aku tetapin di awal, gitu. Nah, waktu itu tantangannya di semester 6 tuh, di Ilkom tuh pasti hektik banget, hektik buat project akhir, terus tugas-tugas akhirnya juga menurut aku itu yang bikin menguras tenaga dan pikiran dan juga waktu. Tapi di sisi lain aku juga harus mempersiapkan kompetisi yang udah aku, apa ya, tetapin kayak gitu. Dan aku harus memenuhi ekspektasi diriku sendiri, nggak memenuhi ekspektasi orang lain, tapi ekspektasi diri aku sendiri kayak gitu. Aku harus dapat experience itu paling nggak aku, ngerasain menyesal karena aku udah ikut, walaupun aku gagal daripada aku nggak ikut sama sekali dan aku kan merasa lebih menyesal. Prinsip aku kayak gitu. Nah, waktu itu, aku masih semester 6 hektik-hektiknya tugas kuliah dan aku waktu itu mengambil part-time. Di mana part-time aku juga harus, apa ya, di waktu yang cukup sulit ya buat milih aku harus berangkat part-time, di sisi lain aku harus ngerjain tugas kuliah. Tapi untungnya, apa ya, untungnya aku dapet teman-teman yang solid, teman-teman yang suportif. Jadi lingkungan perkuliahan aku untungnya tuh support gitu, support terhadap apa yang pengen aku raih, secara nggak langsung kayak gitu. Jadi, tantangannya itu sih, tantangannya lebih ke waktu dan, tenaga pikiran otomatis ke diri aku sendiri, gimana aku harus mempersiapkan kompetisi itu dengan matang, terus aku harus menjalankan tugas kuliah aku, terus aku harus, menyelesaikan masa-masa aku ngambil part-time kayak gitu. Karena kalau part-time kan tanda tangan kontrak, itu nggak bisa kalau nggak diselesaikan, karena itu akan mempengaruhi balik lagi dong ke citra diri kita sendiri yang udah kita bentuk secara baik, tapi kalau kitanya yang nggak serius, walaupun itu cuma part-time ya, menurut aku harus bertanggung jawab dengan pilihan aku itu. Jadi, ya tantangannya lebih ke itu tadi sih, manajemen diri aku, gitu. Gimana aku harus, mengolah emosi aku, gimana kalau aku capek, gimana kalau aku capek sama tugas kuliah, gimana kalau aku capek di kerjaan, gimana aku stresnya harus nyabain kompetisi itu, kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke manajemen diri aku, gitu, dan manajemen waktu juga. Oke, jadi kan kakak udah ngerasain nih gimana capeknya harus membagi waktu, harus apa ibaratnya ngalahin
ketakutan dari diri sendiri juga buat capai tujuannya gitu kan. Nah, tapi kan di luar-luar sana mungkin ada orang nih yang pengen banget nyampe tujuannya tapi takut gitu. Nah, mungkin kakak ada tips nggak buat orang-orang yang pengen capai tujuannya tapi takut gitu? Ada nggak sih? Waduh, kayak motivator ya ini jatuhnya. Enggak, aku Iya. nggak punya tips apa-apa. Aku nggak punya tips apa-apa, tapi sesuatu hal yang mungkin bisa diimplementasikan atau diterapkan atau mungkin teman-teman anggap baik dari aku adalah eh pokoknya aku juga takut. Aku dalam mencoba segala hal, aku mencoba hal-hal baru tuh pasti ada ketakutan, ada rasa overthinking, ada rasa gimana ya kayak gimana ya kalau aku gagal gitu. Tapi prinsip aku yang udah aku mention di awal tadi, lebih baik aku gagal ketika aku nyoba, ketika aku berani nyoba daripada aku gagal dalam apa ya membuktikan ke diriku sendiri kayak gitu ketika aku nggak mencoba gitu. Ketika aku mencoba dan gagal, it's okay karena aku udah merasakan experience-nya secara langsung. Daripada aku nggak nyoba sama sekali, kita nggak tahu nih experience-nya akan gagal atau akan sukses kayak gitu. Jadi ya udah berani aja ambil resiko gitu. Menurut aku lebih baik Oke. gagal ketika kamu nyoba sih. Jadi dengerin teman-teman, lebih baik gagal tapi sudah mencoba daripada tidak Betul. mencoba sama sekali gitu. Nah, betul. Bohong banget. Oke. Enggak, tapi menurut aku itu sih, menurut pandangan aku ya, terhadap satu hal yang membuat aku takut. Gitu. Tapi Ya, orang-orang tapi orang kan beda-beda ya nangkapnya. Jadi iya. kayak balik lagi ke percayaan diri masing-masing. Begitu. Ya Mas, bisa next. Maaf tak potong. Ya. Nah, terus gini Kak, kan sejauh dari pengalaman kakak nih, mungkin pelajaran apa aja sih yang sebelumnya kakak tuh belum tahu nih, ternyata gini. Nah, tapi kan setelah mencoba kan kakaknya jadi tahu gitu kan. Nah, mungkin bisa Mm-mm. diceritain nggak apa aja sih yang udah didapat dari sejauh ini gitu. Apa aja yang didapat dari semua experience ya, nggak cuma experience Iya, lomba atau apa ya. Yang iya. aku dapat adalah apa coba? Kalau ya misal nih di dunia kerja ya, karena aku juga part time kayak gitu, freelance. Di dunia kerja itu aku baru tahu. Aku nggak baru tahu sih, aku tahu tapi aku tahu secara langsung karena itu experience yang katanya orang-orang gitu. Katanya orang-orang dunia kerja itu menyeramkan. Katanya orang-orang dunia kerja tuh kamu nggak bisa milih teman atau milih musuh kayak gitu. Tapi ternyata itu bergantung ke diri kita masing-masing. Nggak cuma di dunia kerja sebenarnya, tapi di dunia apapun itu. Kalau kita menempatkan di posisi seharusnya misal kita bekerja ya udah kita serius ketika berkompetisi ya udah kita berkompetisi secara sehat, kita berkompetisi secara baik sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas serta usaha kita kayak gitu, kita pasti akan diterima baik oleh semua orang itu kayak gitu. Kita yang katanya di dunia kerja atau di kompetisi itu kita nggak bakal dapat teman atau apa, nyatanya ada kok, ada teman yang masih long last sampai sekarang, masih kita catch up sampai sekarang, kita masih bisa nge-reach satu sama lain sampai sekarang, itu tetap ada kayak itu. Jadi balik ke kepribadian masing-masing. Kalau kepribadian kita bagus, eh, tugas yang diberikan kita laksanakan dengan baik, kemudian kita menjalankan apa yang sudah kita pilih dan orang lain percayakan kepada kita baik, pasti orang lain akan menerima itu baik gitu. Jadi kayak iya benar sih kita nggak bisa milih teman atau milih musuh dalam dunia kerja atau dunia kompetisi yang seketat itu, tapi kita bisa kok membangun itu karena itu bisa dibangun dari dalam diri kita sendiri. Itu. Oke. Terus selanjutnya nih, ada nggak harapan dari kakak buat eh, ke depannya tuh kayak gimana gitu ada nggak? Harapannya pastinya aku lulus dulu ya. Ini aku lulus, Iya. aku sidang, mendapat nilai yang bagus, mendapatkan pengujian yang Hmm. baik kayak gitu. Aku Hmm. lulus tepat waktu, alhamdulillah. Wisuda, dapat kerja, dapat kerja, kerja yang sesuai passion ya. Kalau kerja sesuai passion kan kita menjalaninya enak, kita menjalaninya enjoy gitu. Harapannya itu sih buat aku. Terus aku bisa memberikan kebermanfaatan untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, dan juga untuk lingkungan sekitarku nanti. Oke.
Saya lupa menanyakan ini. Tadi kan kakaknya banyak banget nih pencapaiannya ya. Ada nggak seseorang yang menginspirasi kakak buat jadi seperti itu gitu? Kalau orang yang menginspirasi, Iya, kayak apa ya? Nggak tahu aku tuh soalnya sukanya orang-orang random gitu. Kayak kalau aku lihat di Instagram, wah ini keren nih bisa dapat ini aku suka. Oh, orang ini aku suka gitu. Jadi kayak random aja gitu. Pokoknya asal orang itu memang menginspirasi ya, menginspirasi dalam hal prestasi, kemudian kebermanfaatan. Itu pasti aku contoh gitu ya. Misalnya ya pasti tahu lah ya siapa sih yang nggak tahu Cinta Laura, siapa sih yang nggak tahu Prilly, siapa sih yang nggak tahu siapa Najwa Shihab kayak gitu. Aku suka orang-orang yang pintar karena itu jadi apa ya? Jadi manifesting ke diri kita sendiri kayak gitu. Bukan berarti kita harus jadi mereka ya. Kita harus jadi apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nggak cuma bagi diri mereka sendiri kan. Kalau kita lihat contoh-contohnya, mereka udah ngapain aja. Tapi itu sih yang bisa kita contoh. Bukan berarti kita harus jadi kayak mereka ya. Karena kita dan mereka berbeda pastinya. Tapi kita bisa menjadi apa yang mereka lakukan. Yaitu dengan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Begitu. eh, long. Wih, karena durasi ya kak ya. Oke. Durasi. Oke, wis, udah banyak banget tadi yang diceritain dari kakak ya. Enggak, itu cuma asbun doang kok. Aspun. Itu tadi udah di briefing kok sama Fitria. Jadi itu udah jawaban. Fitria udah tahu jawabannya. Jawaban tablet berarti. Iya, itu jawaban template. Jadi itu kayak asbun Iya. aja gitu. Jadi jangan percaya ya teman-teman. Tolong dipercaya ya teman-teman. Tadi itu semua real tanpa Enggak, itu rekayasa. semuanya bohong. Itu asbun dan udah di briefing sama Fitria kalau harus menjawab seperti itu. Tidak ya teman-teman. Itu tadi semua real ya. Saya lebih percaya kalau itu real ya. Ya, terima kasih. Oke, Ini tuh tugas akhir, tugas semester Ranta. tugas ya, tugas akhir. Oh, ya berarti belum libur ya? Belum, Wih, semangat. tapi libur terus nih. Tidak ada kata libur kalau ya. Semangat Fit dan Masnya. Apa? Dokumentasi. Kak mau dokumentasi katanya. Kan Yaudah, dulu ya. bentar sama kru-kru. Grup. Oh, ini tugas kelompok gitu, ta. Kita masih nyekin setepin, setepin. Ngerti lah raga start record. Padahal bikin soundnya orang. Belum dicek saya, kira lucu nih. Part 2. Part 2. Satu. Satu, dua, tiga. Ibu suruh ini. Sudah? Satu. Tangkulap. Yang lain barangnya Bentar, Wit. Pak, ngomong teman. Satu, dua, tiga. Ini satunya ngasih film. Yay, thank you. yang gitu ini thank you. Iya. Sopo? Sama-sama. Semangat, Mbak Fit. Punya Mbak Owi. Iya, Mbak Minta. Thank you Mbak Minta. Mbak Minta. Mbak Minta. Masih harus Mbak-mbak. Lucu. Udah S. Malah aku nyelok ini Mbak Minta nyelok ini Mbak Fitria. tante. Oke, terima kasih teman-teman.